Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model intercropping. Saya Nika Hetunisa sebagai pemateri pertama. Saya Nopita Elistia sebagai pemateri kedua. Saya Saidatul Misa sebagai pemateri ketiga. Saya Siti Nur Agi Batu Zabda sebagai pemateri keempat. Saya Adela Saputri sebagai pemateri terakhir. Metode intercropping merupakan teknik bercocok tanam yang mengkombinasikan dua atau lebih jenis tanaman dalam suatu lahan secara bersamaan. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi lahan, mengoptimalkan hasil panen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendorong keberlanjutan dalam pertanian. Untuk jenis tanamannya sendiri, kami memilih biji kedelai, labu kuning, dan semangka. 1. Biji kedelai atau Glycium max merupakan salah satu jenis kacang-kacangan bernutrisi yang memiliki beberapa kandungan gizi yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terutama sebagai sumber utama protein nabati. Kedelai berasal dari Asia Timur. Kedelai juga telah menjadi komoditas yang sangat penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu keunggulan kedelai adalah kemampuannya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobelium yang hidup di akarnya, yang membantu meningkatkan nitrogen dari udara. Juga bisa meningkatkan kesuburan tanah. Kedelai juga digunakan dalam sistem rotasi tanaman untuk menjaga kualitas tanah. Secara ekonomi, kedelai berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani dengan permintaan pasar yang terus meningkat. 2. Labu kuning atau labu parang atau Cucurbita muscata adalah tanaman merambat dari keluarga Cucurbitaceae yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Budidaya labu kuning optimal di daerah tropis dengan tanah subur, curah hujan sedang, dan penyiraman teratur. 3. Semangka atau Citrus lanthanus adalah buah tropis asal Afrika Selatan yang kini banyak dibudidayakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dikenal dengan rasa manis dan kandungan air yang tinggi. Semangka tumbuh optimal di daerah panas dengan curah hujan rendah dan tanah berpasir kaya bahan organik. Membutuhkan sinar matahari penuh dan penyiraman teratur. Alasan kami memilih tanaman tersebut karena peningkatan kesuburan tanah dapat dicapai melalui intercropping biji kedelai dan labu kuning, di mana kedelai sebagai tanaman legum berfungsi untuk memperbaiki kesuburan tanah dengan fiksasi nitrogen yang bermanfaat bagi labu kuning. Kedua tanaman ini memiliki kebutuhan air dan ruang yang berbeda, sehingga saling melengkapi dalam penggunaan sumber daya. Keberagaman tanaman ini juga mengurangi risiko serangan hama dan menekankan pertumbuhan gulma, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan pestisida. Selain itu, penanaman lebih dari satu jenis tanaman dapat meminimalisir risiko kegagalan panen, memastikan hasil yang lebih stabil. Model intercropping yang diterapkan. 1. Strip cropping. Barisan tanaman kedelai diletakkan di tengah lahan dengan jarak antar tanam 20-25 cm. Sementara labu kuning dan semangka ditanam secara berselang-seling di kedua sisi. Jarak antar barisan tanaman sekitar 1 meter, memberikan ruang untuk sulur labu kuning dan semangka menjalar tanpa mengganggu kedelai. 2. Penutup tanah. Tanaman kedelai dapat ditambahkan di antara barisan labu kuning dan semangka sebagai penutup tanah untuk menekan gulma dan memperbaiki struktur tanah. Aspek keberlanjutan model intercropping. Yang pertama, ada peningkatan kesuburan tanah. Kedelai berperan memperkaya tanah dengan nitrogen yang penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman lainnya. Sisa tanaman setelah panen dapat dijadikan pupuk hijau untuk menjaga bahan organik tanah. Yang kedua, ada pengelolaan air.
Daun labu kuning dan semangka yang lebar membantu menjaga kelembapan tanah dengan mengurangi evaporasi. Sementara teknologi irigasi tetes digunakan untuk efisiensi penggunaan air di lahan kering. Yang ketiga, ada input organik. Penggunaan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Pupuk cair organik dan pestisida nabati seperti dari ekstrak daun mimba dapat membantu pengendalian hama tanpa mencemari lingkungan. Yang keempat, pengurangan dampak lingkungan. Sistem berbasis organik mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. Diversifikasi tanaman dalam intercropping ini mendukung biodiversitas, mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit. Selanjutnya materi terakhir tentang pertanian masa kini dan masa depan. Yang pertama, pertanian masa kini meliputi keterbatasan air dan juga degradasi tanah. Yang kedua, peluang di masa depan meliputi teknologi varietas dan juga pengelolaan pintar. Teknologi varietas merupakan varietas tanaman tahan kering yang dapat meningkatkan produktivitas meskipun sumber daya terbatas. Yang kedua, pengelolaan pintar yaitu pemanfaatan sensor tanah untuk memantau kelembapan dan nutrisi tanah. Dan yang terakhir tentang adaptasi perubahan iklim yang meliputi sistem intercropping. Ini memperkuat ketahanan petani terhadap resiko iklim ekstrim dengan memanfaatkan keragaman hasil panen. Untuk studi kasusnya, di sini kami memilih sebuah wilayah yang berada di Lombok Timur, yaitu Jerowaru. Jerowaru dikenal sebagai kawasan dengan lahan kering yang menjadi tantangan bagi keberlanjutan sektor pertanian. Dalam mengatasi keterbatasan air dan menjaga produktivitas, petani di Jerowaru telah mengadopsi model intercropping atau tumpang sari dengan tanaman kedelai, semangka, dan labu. Model ini dipilih karena ketiga tanaman memiliki kebutuhan air yang relatif rendah, pertumbuhan yang saling melengkapi, dan memberikan manfaat ekologis serta ekonomi bagi para petani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi